Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Jiwantoro dari Prodi PAI kelas semester 4 kelas A ingin menerangkan terkait langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian tujuan kurikulum. Mari kita ingat kawan-kawanku semua, indikator adalah alat ukur dalam sebuah proses pencapaian tujuan pembelajaran atau pencapaian tujuan dalam sebuah kurikulum. Adapun contoh indikator dalam kurikulum pembelajaran yaitu ada indikator kognitif yaitu pengetahuan dan indikator psikomotorik yaitu keterampilan, dan yang selanjutnya ada indikator efektif yaitu indikator sikap. Itulah indikator yang ada dalam kurikulum pembelajaran. Selanjutnya saya mengutip dari buku Ahmad Supriyatna yang berjudul Cara Mudah Merumuskan Indikator dalam Pembelajaran. Ada 6. Yang pertama yaitu pahami kompetensi dasar peserta didik. Yang selanjutnya membuat uraian kompetensi dasar peserta didik. Yang ketiga menyusun spektrum kemampuan yang harus dikuasai peserta didik. Yang keempat menyusun indikator berjenjang. Yang kelima menjadikan indikator sebagai tindak lanjut pembelajaran. Yang keenam konsisten pada pengembangan kompetensi peserta didik, yaitu pengembangan kompetensi dasar peserta didik. Baik, penjelasan langkah-langkah yang tadi saya sebutkan yaitu yang pertama, pahami rumusan kompetensi dasar, yaitu guru harus mengetahui kompetensi dasar yang dimiliki oleh peserta didik di setiap peserta didik, yang mana telah dicapai dari setiap tingkatan kelas yang tertuang dalam Permendikbud nomor 37 tahun 2015 dan juga pada nomor 24 tahun 2016, yaitu dengan memahami tujuan umum dari khusus kurikulum atau dari kurikulum yang sedang dijalani atau sedang diterapkan kepada peserta didik. Selanjutnya langkah yang kedua yaitu menguraikan redaksi kompetensi dasar peserta didik, yaitu menguraikan kemampuan yang harus dikuasai siswa atau menyesuaikan kemampuan siswa, yaitu kemampuan dalam menguraikan atau mengomunikasikan pembelajaran yang telah didapat ketika peserta didik tersebut di kelas pembelajaran, atau bisa menguraikan atau mengkelompokkan berdasarkan tingkat UKRK, yaitu urgensi, kontinuitas, relevansi, dan keterpakaian. Kompetensi dasar dapat menganalisis karakteristik mata pelajaran atau dapat menimbulkan tujuan yang diinginkan agar tujuan kurikulum atau indikator dapat tercapai. Baik, yang selanjutnya langkah yang ketiga yaitu menyusun spektrum kemampuan sesuai komponen indikator dari peserta didik, dari masing-masing komponen peserta didik, yaitu komponen dapat ditentukan berdasarkan variasi pencapaian komponen tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberi gambaran bagaimana proses pembelajaran dilakukan dan bagaimana teknik penilaiannya. Adapun pembagian tujuan tersebut menjadi indikator-indikator yang dapat diukur. Indikator ini harus
spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas dalam jangkauan waktu yang tertentu, dan menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat dipahami dengan mudah. Selanjutnya, membuat spektrum kemampuan sesuai komponen. Lalu, komponen-komponen yang diperoleh dari langkah-langkah sebelumnya kemudian ditentukan variasinya, variasi pencapaiannya sesuai dengan pencapaian peserta didik tersebut, atau gambaran bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan dan bagaimana teknik penilaiannya berdasarkan spektrum kemampuan tersebut. Kemampuan spektrum antara lain yaitu ada 3. Yang pertama, kemampuan dalam berpendapat. Yang selanjutnya, kemampuan dalam mengomunikasikan. Yang ketiga, yaitu kemampuan dalam menguraikan. Selanjutnya, langkah yang keempat dalam penyusunan indikator agar tercapainya tujuan kurikulum yang baik, yaitu menyusun indikator pencapaian kompetensi dalam setiap siswa atau peserta didik, yaitu menyusun pencapaian kompetensi dalam langkah guru untuk mengetahui pencapaian tersebut atau untuk mengetahui seberapa besar pencapaian tersebut berdasarkan banyaknya variasi kemampuan siswa yang diperoleh dan langkah sebelumnya dibuat dan disusun tanda-tanda pencapaian kemampuan siswa secara pengetahuan dan keterampilan agar guru dapat mengetahui kemampuan atau pencapaian kemampuan siswa itu dapat dengan mudah guru mengetahuinya, yaitu dengan cara mengkelompokkan atau memberikan tanda-tanda pencapaian kepada kompetensi dasar pada setiap siswa. Selanjutnya, langkah kelima yaitu menggunakan indikator dalam proses pembelajaran, yang mana melakukan penilaian terhadap setiap peserta didik atau terhadap kompetensi berdasarkan indikator setiap peserta didik, yaitu yang mana akan menghasilkan kondisi peserta didik yang berbeda-beda, yang memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Dari hasil ini, maka bisa diambil tindakan lebih lanjut untuk proses pembelajaran supaya siswa yang tertinggal bisa mengikuti siswa yang lainnya atau dapat mengikuti peserta didik yang lainnya. Proses pembelajaran khususnya kepada siswa yang belum mencapai KKM atau belum mencapai nilai indikator, yaitu akan melakukan proses pembelajaran terus berlangsung hingga siswa menguasai kriteria kompetensi minimal yang disyaratkan, seperti apa yang dianggap mencapai minimal, dan ditentukan oleh guru setelah melihat kemampuan siswa yang sesuai dengan indikator. Selanjutnya, langkah yang keenam dalam merumuskan indikator yaitu menjaga konsistensi untuk mencapainya kompetensi kompetensi peserta didik, yaitu kriteria kuantitas minimal atau menjaga nilai dari KKM peserta didik adalah mencapai kompetensi yang harus dikuasai siswa atau memberikan nilai kepada siswa atau KKM yang mana terkait peserta didik harus mampu menguraikan pendapat pribadi tentang apa yang dia peroleh dalam setiap pembelajaran dan dapat menguraikan dengan rinci. Itu kriteria kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik. Jika peserta didik atau siswa belum menguasai kompetensi itu, maka belum mencapai atau bisa disebut belum memenuhi syarat dalam KKM atau indikator. Baiklah, pembahasan selanjutnya yaitu cara merumuskan tujuan. Saya mengutip dari sebuah jurnal
yang ditulis oleh Ina Magdalena, volume 2, nomor 2, tahun 2020, yang berjudul Jurnal Pendidikan Islam, yaitu menuliskan cara atau merumuskan tujuan yang baik, yaitu melalui beberapa langkah yang penting. Yang pertama, menganalisis kebutuhan, yaitu mengidentifikasi kebutuhan siswa untuk menentukan tujuan yang relevan dan bermanfaat. Yang kedua, menetapkan tujuan umum, yaitu menetapkan tujuan umum yang ingin dicapai oleh kurikulum tersebut, seperti pembentukan karakter, pengembangan keterampilan, atau penguasaan materi pelajaran. Yang ketiga, menetapkan tujuan khusus. Setelah ditetapkannya tujuan umum, maka tujuan umum dipecah menjadi tujuan yang lebih spesifik dan terukur untuk setiap tingkat pendidikan atau setiap mata pelajaran. Yang keempat, konsultasi stakeholder, melibatkan berbagai pihak terkait guru, orang tua, siswa, dan ahli pendidikan lainnya untuk mendapatkan masukan dan dukungan dalam merumuskan tujuan yang baik. Yang kelima, mengukur kesesuaian atau memastikan bahwa tujuan yang dirumuskan sesuai dengan standar pendidikan yang berlaku dan dapat diukur serta dievaluasi secara objektif. Yang keenam, penyesuaian dan pemantauan, melakukan penyesuaian terhadap tujuan jika diperlukan berdasarkan evaluasi dan umpan balik dari implementasi kurikulum di lapangan atau di lembaga pendidikan. Adapun dalam menyusun tujuan pembelajaran yang benar dan terstruktur, yaitu guru memilih materi, strategi, model, metode, dan media pembelajaran yang digunakan saat KBM berlangsung, yaitu terkait dalam 4 unsur. 4 unsur ini disingkat menjadi ABCD, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Audience adalah secara bahasa memiliki arti pendengaran, namun audien di sini merupakan subjek sekaligus objek dalam kegiatan pembelajaran. Dalam konteks kegiatan belajar mengajar, audien yang dimaksud yaitu siswa atau peserta didik. Dalam perumusan tujuan pembelajaran, audien sangat penting diperhatikan di mana siswa menjadi pusat subjek sekaligus objek dalam kegiatan pembelajaran. Karena tujuan pembelajaran sendiri dicapai oleh peserta didik itu sendiri, sehingga peserta didik sebagai audiens yang harus diperhatikan oleh guru atau pendidik. Yang kedua ada behavior. Behavior artinya tingkah laku atau aktivitas dalam suatu proses pembelajaran atau mengajar. Behavior merujuk pada tingkah laku atau aktivitas siswa atau peserta didik dalam pembelajaran. Pasalnya, dalam proses pembelajaran pasti terdapat tingkah laku atau aktivitas yang dilakukan oleh peserta didik. Hal tersebut berhubung dengan tujuan pembelajaran yang dicapai. Dalam perumusan tujuan pembelajaran, behavior atau aktivitas siswa ditulis menggunakan kata kerja operasional atau KKO. Misalnya memahami, menuliskan, membaca, menelaah, menerapkan, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada condition. Condition memiliki arti keadaan. Dalam kegiatan belajar mengajar, condition merupakan keadaan siswa di kelas, baik sebelum dan sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. Condition adalah salah satu hal yang penting diperhatikan dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai. Perumusan condition yaitu dengan menjawab pertanyaan seperti aktivitas apa yang akan dilakukan siswa atau peserta didik agar yang diharapkan bisa diperoleh. Dalam tujuan pembelajaran, condition ditulis dalam bentuk kata kerja. Dan yang terakhir ada degree. Degree memiliki arti suatu perbandingan. Dalam konteks kegiatan belajar mengajar, degree berarti membandingkan kondisi siswa antara sebelum kegiatan dan setelah kegiatan pembelajaran. Tingkatan degree berbeda-beda sesuai dengan materi pelajaran yang dibawakan oleh guru. Sejauh mana siswa dapat memahami dan menguasai materi yang disampaikan. Wawasan baru
yang disampaikan oleh guru dan mendapatkan wawasan yang baru. Perubahan tingkah laku dalam siswa. Jika hasilnya terjadi perubahan baik antara sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran berlangsung, bisa dikatakan tujuan pembelajaran berhasil dicapai oleh siswa atau oleh peserta didik. Namun jika tidak ada perubahan tersebut, maka tujuan pembelajaran belum tercapai. Mungkin sekian dari saya, hanya ini yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.